Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Halo Sobat Project Service, ketemu lagi dengan Project Service HP hari ini. Dan lagi-lagi kita akan membahas masalah apa ya, tentunya masalah HP ya. Dan ada di tangan saya ini baru datang iPhone, walaupun ini iPhone jadul, tapi harganya juga masih tetap mahal dan cenderung stabil ya. Dan kenapa mungkin bagi sebagian orang masih penasaran ya, kenapa iPhone itu adalah produk yang mahal. Tentunya sebagian orang adalah masih penasaran ya, kenapa banyak orang yang tergila-gila dengan produk Apple ini yang saya pegang ini, atau kamu termasuk salah satunya. Dan memangnya apa sih sebenarnya keunggulan dari produk Apple ini? Padahal kalau dilihat dari segi kualitas dan yang sejenis ya, dari HP yang sejenis tentunya nggak berbeda jauh ya, apalagi dengan Android ya. Ini kebetulan baterainya habis Sobat Project Service. Sebenarnya tidak terlalu istimewa sih, dan tidak mengherankan juga sih. Kenapa kok iPhone itu begitu mahal? Padahal kalau dibandingkan dengan contohnya saja, iPhone 6 dengan Oppo misalnya, atau sejenis Android lah, yang iPhone sendiri hanya dengan menggunakan RAM 1 GB dan Android yang menggunakan RAM 3 GB. Tapi kenapa orang cenderung memilih Apple? Karena memang satu, desain mungkin ya. Karena Apple memang selalu menghadirkan dari semenjak pertama diluncurkan dengan logonya, khususnya logo Apple ini memang bisa dibilang desainnya relatif sesuai selera. Namun desain keluaran Apple seperti contohnya aja iPad, MacBook ataupun Apple Watch memang tidak diragukan lagi, mewah, kece, elegan, dan keren. Kalau yang nggak setuju ya mungkin pemakai Android kali ya. Dan juga build quality yang jempolan. Tentunya selain desain mewah, material yang digunakan oleh Apple juga nggak tanggung-tanggung ya, juga berkualitas dengan bahan pilihan ini seperti aluminium, dan body terlihat lebih kokoh dan bisa bagi pemegang iPhone tentunya ya bisa langsung dirasakan ya. Dan tiga adalah performanya yang di luar rata-rata. Kalau dilihat dari spesifikasi produk keluaran Apple memang biasa saja sih. Namun bicara soal yang satu ini, produk Apple bisa diadu lah dengan sejenis kompetitor dengan spesifikasi yang lebih tinggi. Hal ini tentunya karena komponen hardware yang dipakai Apple benar-benar berkualitas premium. Bahkan chipset yang digunakan merupakan rancangan sendiri ya. Jadi tidak diragukan lagi. Dan juga layarnya cenderung lagi belepotan. Dan layar yang dipakai juga walaupun tidak setinggi produk kompetitornya yaitu si Samsung, kita harus mengakui ya, layar yang begitu cemerlang, kualitas layar produk Apple benar-benar dilengkapi dengan kualitas layar yang luar biasa. Dan juga sudut pandang yang luas yang memang memanjakan mata ya. Ini memang Apple, bagi penggemarnya tentunya sudah banyak yang mengalami atau merasakan bagaimana bagusnya produk-produk ini. Dan juga update software yang terjamin. Jika rata-rata vendor Android tentunya menyertakan dukungan update software hanya rata-rata 2-3 tahun. Tapi itu pun hanya untuk tipe-tipe smartphone Android yang flagship. Sementara pengguna iPhone bisa menikmati iOS ini hingga 4-5 tahun sejak pertama kali diluncurkan. Jadi kita juga nggak was-was lagi ya. Dan juga keamanan yang tinggi ini menjadi prioritas karena Apple terjamin, karena memang sistem operasi dan softwarenya mereka gunakan tidak bersifat open source ya, open source. Jadi selain ada iCloud yang tidak bisa dibobol, sehingga perangkat Apple ini tidak mudah dibajak. Contohnya aja dari pihak FBI sendiri mengakui bahwa untuk membobol sebuah iCloud ini diperlukan 123 tahun. Itu hanya untuk membobol iPhone, dan itu adalah lembaga resmi dari Amerika Serikat ya, sudah mengakui. Dan tidak diragukan lagi ini masalah kamera ya.
setiap generasi tentunya dibekali dengan kamera smartphone yang pada masanya adalah jor-joran, dan iPhone ini salah satunya kamera yang luar biasa. Bahkan di iPhone jadul aja contohnya, iPhone yang 7 Plus itu iPhone sendiri telah menyematkan teknologi dual kamera yang menghasilkan foto luar biasa menakjubkan dan mendekati DSLR. Dan juga bagi sebagian tentunya ini masalah ekosistem ya, tidak perlu diragukan lagi, ekosistem dan platform besutan Apple ini sudah terbukti bahwa ekosistem Apple banyak sekali aplikasi berkualitas yang hanya tersedia di platform Apple dan tidak tersedia di Android. Selain itu juga meski iOS memiliki pangsa pasar yang lebih kecil daripada Android, namun para pengembang tampaknya lebih gemar merilis aplikasi andalan mereka terlebih dahulu di App Store, sementara versi Androidnya ya akan menyusul belakangan. Padahal ini iPhone jadul loh yang sepegang ini. Dan juga layanan purna jual yang cukup bagus ya, karena kemana para pengguna Android harus datang jika smartphone-nya rusak, pengguna iPhone tidak perlu pusing, mereka hanya menyambangi Apple Store dan semua masalah selesai dan beres. Kalau mau ya kan, tentunya dengan harga yang lebih mahal. Dan tidak hanya menjual produk, tentunya Apple Store ini juga menjadi pusat layanan purna jual ya bagi para pengguna Apple. Namun sebagai catatan, faktanya di Indonesia memang sih belum ada App Store. Jadi silakan putuskan sendiri poin ini patut diperhitungkan atau tidak. Dan mungkin juga bagi sebagian orang, gengsi Apple ini luar biasa ya. Gengsi produk keluaran Apple adalah gengsi tertinggi dibandingkan brand lain. Mereka punya basis pengguna yang solid, yang sama sekali tak mempermasalahkan harga, yang penting kualitas dan tentunya prestis. Makanya setiap produk Apple setiap Apple mengeluarkan produk baru ya, mereka sangat menantikan dan banyak pengguna yang berniat membeli produk tersebut. Jadi mungkin bagi para pengguna Apple ini punya cara berpikir dan pola berpikir sendiri tentang gadget yang dia pegang ya. Eksklusivitasnya, mungkin dari sisi keamanannya itu memang bisa dirasakan oleh para pemegang App Store. Tentunya ini akan bertolak belakang dengan para pengguna Android. Dan ini sebenarnya kembali ke para user sendiri atau para pemakai sendiri, apakah Anda memilih produk Apple, apakah Anda memilih Android yang tentunya berbagai macam brand. Itu ya kalau menurut saya sih ya tergantung kebutuhan lah. Yang penting Anda tidak terlalu banyak gengsi ya, karena seperti pelajaran kimia yang dulu lah, pelajaran fisika lah, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Jadi kalau memang Anda hidup Anda banyak tekanan, tentunya Anda kebanyakan gaya ya, gaya-gaya pakai Apple padahal kreditan. Habis itu tiap bulan diteleponin sama home credit, nyaho loh. Itu pun kalau Anda setujui ya. Oke, mungkin itu aja sebagai pencerahan bagi para user yang mungkin akan memilih produknya atau akan memilih gadget andalannya, apakah memilih Apple atau Android. Itu tergantung selera dan tergantung kebutuhan Anda. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa kita berikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat, dan kalau memang ada ilmu baru yang Anda dapatkan di hari ini, silahkan komen, like, dan share di sosial media Anda sehingga semua orang bisa mengetahui apa sebenarnya kelebihan dari produk Apple dan Android. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sukses untuk Anda semua. Terima kasih.